Lapor kelas 10 TKRB dengan jumlah 26 keterangan lengkap siap menerima pembelajaran dari Ibu. Lanjutkan kegiatan pembelajaran. Lanjutkan. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan Arya dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Semangat pagi. Pagi. Kelas 10 TKRB. Iya. Hadir? Siap. Baik. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Semoga kalian tetap semangat sampai nanti untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Apalagi saat ini di siang hari ini dengan semangat yang pagi dan cuaca yang cerah itu akan membuat kesemangatan kalian dalam belajar ya. Baik, saya tampilkan dulu untuk kegiatan materinya. Dan kita tadi sudah awali dengan berdoa, bahwa dengan berdoa kita akan melakukan rasa syukur ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nanti dengan rasa syukur itu kalian akan dapat melakukan kegiatannya dengan baik, apalagi nanti kita kaitkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih lanjutkan dengan materi yang sebelumnya. Nah, di situ kita nanti akan mensyukuri kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, kita bentuk kesepakatan kelas terhadap. Kesepakatan kelas ini seperti minggu sebelumnya yang sudah kita buat ya, yaitu tertib dan fokus dalam belajar. Nah, kemudian bekerja sama dengan baik, karena kita nanti akan kerja tim, kerja kelompok, kalian bisa saling kerja sama ya. Kemudian menggunakan HP saat kita berguru. Jaga kebersihan kelas. Ya, kalau ada sampah nanti buangnya di tempat sampah. Kemudian keluar kelas jangan itu ya sudah. Ada tambahan lagi? Sudah cukup ini? Ya. Tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi. Di mana minggu sebelumnya kita telah mempelajari laporan hasil observasi, mengenal teks tentang teks laporan hasil observasi, dan juga sudah kita menentukan ide pokok ya. Dan sekarang kita belajar menulisnya, menulis dan juga nanti mempresentasikannya, menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian ya. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu: satu, menggunakan struktur dan kaidah bahasa. Strukturnya harus tepat, kaidah bahasa yang digunakannya juga harus tepat. Kemudian menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi itu sesuai dengan struktur. Jadi nanti menulisnya sesuai dengan struktur ya. Kemudian juga kebahasaannya juga harus sesuai dengan kebahasaan di laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga itu menyajikan laporan hasil observasi dengan kritis dan kreatif. Ya, jadi kan kalian sudah membuat laporan hasil observasi, nanti kalian menyampaikannya ke teman kalian, dan itu salah satu bentuk dari bentuk tanggung jawab kalian, dan juga bentuk dari kegiatan kreativitas kalian, dan kalian akan kritis menanggapi hasil pekerjaan kalian. Nah, di sini kita terapkan juga tentang profil pelajar Pancasila. Kita asesmen di awal dulu. Nanti silakan kalian mengatakan ya, kalau jawabannya iya atau tidak. Ya, asesmen
Ladang anggrek adalah, itu ada kata adalah salah satu definisi kalimat kuncinya. Ada ya? Ada tidak? Ada. Nanti untuk ini yang tahu, kalian sudah menguasai ya untuk materi yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk ke teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi paparan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Jadi kalian melakukan suatu pengamatan terhadap suatu objek atau bisa juga suatu fenomena, bisa juga suatu peristiwa yang tersusun nanti secara sistematis dan akurat. Tes ini tujuannya yaitu supaya memberikan informasi dan informasi itu tersampaikan kepada pembaca. Saya telah melakukan observasi, kemudian saya menyampaikannya ya ke Ridho dengan ada data-data bukti yang akurat, fakta, dan nanti Ridho itu akan percaya, akan meyakini bahwa yang saya memang benar melakukan observasi dan datanya itu sesuai. Ya. Jadi di sini untuk terpercaya kepada pembaca. Jadi harus fakta atau opini? Fakta. Ya betul, fakta. Intinya adalah fakta. Nah, strukturnya ini. Masih ingat tidak strukturnya? Masih. Tadi kan sudah kita sebutkan di awal ya. Strukturnya ada berapa, Mas Sahrul? Ada satu pernyataan umum. Yang kedua, ya, yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Betul sekali. Pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya terletak di mana? Oh ya, betul sekali Mas Fajar. Pernyataan umum itu ada di paragraf awal. Makanya di sini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Jadi ada di awal ya. Jadi awal itu adalah pernyataan umum. Setelah itu di berikutnya kalau sudah menyebutkan bagian-bagian atau menyebutkan jenis ataupun menyebutkan ciri-ciri disebut dengan deskripsi bagian. Tepat sekali. Kalian sudah belajar di rumah ya? Kemudian yang terakhir itu strukturnya ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Biasanya terletak di mana, Mas Auto? Iya, betul sekali. Letaknya ada di akhir. Jadi di akhir itu bagian akhir itu biasanya isinya adalah kesimpulan. Kaidah kebahasaan itu menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Jelas ya, kalau kita menyusun suatu teks observasi itu adalah suatu kegiatan yang ilmiah, berarti kita harus melakukannya ya penggunaan kata yang baku dan efektif. Ada penggunaan kata ganti orang ketiga. Kemudian juga menggunakan kalimat if. Selain itu juga ada penggunaan kata teknis ya, dan juga menyajikan data dan informasi bisa berupa tabel, bisa berupa diagram ataupun gambar. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, Mas Auto silahkan. Bagaimana cara menentukan pernyataan umum? Tadi itu masuk ke dalam struktur ya Mas Auto. Karena kita menentukan pernyataan umum, kadang-kala kan kalau di awalan bagian itu ada tidak langsung masuk ke ini ya pengantar. Nah, jadi bisa nanti diambil di paragraf 1 atau 2, tapi nanti yang menjelaskan pokok utama yang akan menyampaikan pokok utama yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Nah, itu yang disebut dengan pernyataan umum, menjelaskan objeknya dan juga menjelaskan garis besar apa yang akan dibahas
sini ya. Satu dan oh, sama sini aja ya. Pindah sini. Satu dan sini. Sini visual. Kemudian yang suka mendengarkan informasi secara langsung atau musik itu kelompok auditori. Pindah di sini ya, yang kelompok auditori. Yang suka dengan melakukan suatu kegiatan langsung, melakukan tindakan langsung. Nah, nanti di kelompok sini. Jadi tadi ada banyak jadi dua kelompok ya. Baik, sekarang kita pindah ke kelompoknya masing-masing. Mejanya bisa ditata ya. Kita berikan membentuk suatu kelompok. Nanti tugasnya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah sekarang sebelum masuk ke tugas, kita perlu relaksasi sebentar ya. Kalian perlu menenangkan diri, berhenti sejenak dari kegiatan. Sudah, kita melakukan mindfulness dengan teknik stop. Kalian berada di kelas 10 PKMP. Berada di antara teman-teman kalian. Kalian akan menghadapi kegiatan pembelajaran yang kalian rasakan nanti supaya lebih menyenangkan. Sekarang kalian bayangkan bersama dengan teman-teman kalian pergi jalan-jalan. Kalian berdua pagi yang sejuk dengan hawa udara yang dingin. Bayangkan ketika kalian menghirup udara pagi, yang akan kalian rasakan adalah kesejukan, ketenangan diri, hamparan hijau, menyejukkan hati. Bayangkan tetes-tetes embun di pucuk daun teh. Sekarang kalian buka mata kalian pelan-pelan. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Oh, TKRD, masih semangat pagi? Pagi. Baik, semangat kalian luar biasa. Barusan kita hening sejenak untuk menenangkan diri kita. Dan sekarang kita fokus. Saya bagikan RKPD-nya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintah sambil saya jelaskan. Untuk kelompok visual, nanti di sini ada kalian silakan mengamati suatu ini ya, sudah saya gambar. Kelompok visual ini nanti ada dua kelompok, yang satu barusan sudah saya berikan, ada gambar satu, ada gambar dua. Kemudian nanti yang kelompok satu bisa gambar satu, kelompok dua gambar dua. Di sini kalian amati tentang mobil. Yang pertama, mobil yang ada di Indonesia itu kan ada macam-macam dan kalian mengenal mobil tersebut ya. Kemudian yang kedua itu juga ada peralatan bengkel. Ya, yang peralatan bengkel karena kalian TKR sudah jelas mengenal dengan peralatan bengkel tersebut. Ada kunci-kunci nanti yang digunakan dalam. Ada petunjuknya di LKPD, yaitu menentukan objek apa yang akan diobservasi, menentukan apa saja yang akan diamati dari objek tersebut. Lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamat yang telah dibuat. Di sini di sampingnya itu ada panduan dalam pembuatan ya. Jadi nanti kalian susun sistematikanya, ada definisi umum atau pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Silahkan kalian tuliskan nanti di kolom tersebut setelah melakukan pengamatan. Mungkin ada yang akan ditanyakan? Ada yang belum paham dengan tugas tersebut? Siap, sudah, terima kasih. Nanti sudah bagus semua ya? Ya, silakan selamat mengerjakan. Nanti bisa sambil kita diskusi. Kalian diskusikan bersama-sama. Nanti kalian diskusikan dengan teman sambil berbagi tugas ya. Nanti setelah kalian tersusun di draft, silakan kalian buat sekreatif mungkin. Kalian bisa menggunakan media teknologi, HP kalian bisa
silakan maju. Silakan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Anggi Dwi Jayanti selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat kesempatan kali ini kita dapat melakukan presentasi hasil diskusi belajar kami tentang hasil observasi tanpa hilangan suatu apapun. Amin. Teman-teman, pada kesempatan ini kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul alat ukur. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jaya sebagai moderator dan Niki Mat saya Bagas sebagai pemateri dan Wahri sebagai anggota. Alat ukuran adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu usaha fisik. Alat ukur digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, teknik ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Dalam Punya sesi tanya jawab, kami buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman, ada yang paham. Sebutkan jenis alat ukur. Ya. Silakan bisa langsung dijawab atau bisa dengan tenang satu kelompok, kalau bisa langsung dijawab saja. Baik, dari pertanyaan yang dijawab oleh Mas. Tidak, oke, silakan Mas. adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, kedalaman, tebal, ketegangan gudang dan diameter besar maupun diameter dalam satu bulan. Bagaimana Mas Sahrul yang disampaikan oleh Mas Rido, apakah sudah dapat diterima dan bisa dipahami? Ya, nanti Mas Rido. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Sebutkan jenis-jenis alat ukur. Oh ya, ini ada pertanyaan sudah terjawab. Oh ya, dan juga sudah bisa dipahami oleh kalian semua. Silakan bisa ditutup. Demikian dari kelompok kami. Tidak ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan dari kelompok. Dari kelompok. Dan silakan dari kelompok yang sudah mempresentasikan. Dari kelompok Mas tadi sudah dapat disampaikan dengan baik dan jelas ya. Sepertinya juga sudah sesuai. Gambaran luar biasa. Tadi teman-teman sudah mempresentasikan hasilnya dan di sini juga sudah ada beberapa yang terkumpul ke saya. Ya, dari tadi hasil presentasi yang dilakukan oleh teman kalian. Di sini tadi juga sudah memenuhi yang disebut dengan struktur dan juga kaidah kebahasaannya ya. Strukturnya ada tidak terpenuhi, kemudian kaidah kebahasaannya juga terpenuhi. Nanti di sini karena kita waktunya juga sudah mau selesai, sebelum saya akhiri, saya akan mengadakan post class terlebih dahulu. Baik, silakan keluarkan alat komunikasi kalian, handphone kalian. Saya akan memberikan sedikit alat kalian untuk mengukur kepahaman kalian. Ya. Ya, silakan kalian klik kuisis kodenya 815 815 337 Iya. Namanya Firman. Ini sih. Tuliskan nama kalian ya. Angkor. Ya.
kegiatan pembelajaran hari ini ya. Tadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah dapat berjalan dengan lancar. Kalian sudah dapat menentukan tentang struktur, ya. Di mana struktur itu tadi ada 3, ada apa saja mas? Yang satu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat, dan kalian juga sudah menyusun ke dalam stek laporan hasil observasi. Itu tentunya besok ketika kalian sudah bisa digunakan untuk kegiatan ilmiah, baik itu ketika kalian masih sekolah ataupun besok kalian ketika bekerja ya, karena akan melakukan suatu observasi itu bisa dilakukan saat bekerja. Jadi langkah-langkahnya sudah tahu dan bagaimana yang harus dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk, siap, gerak. Lapor, kelas 10 PKR B sudah menerima kebutuhan dari Ibu. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Lanjutkan. Istirahat cepat, gerak.